Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di podcast Ruang Tunggu. Podcast Ruang Tunggu ini adalah salah satu media promosi dari Perubahan Kausa Seger, dan ini adalah terobosan terbaru dari tim manajemen yang berikhtiar untuk mempromosikan perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, kebetulan pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Saya akan mengundang, beliau adalah Bapak Muhammad Nasir, yaitu Direktur Perumda Aneka Usaha Seger. Apa dulu kepada beliau. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dimas. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Salam seger waras. Salam seger waras. Ini jargon yang tidak boleh ketinggalan dari Pak Nasir. Wajib Fardu Ain. Setiap momen selalu mempromosikan salam seger waras Pak. Iya, harus selalu. Seger awake waras atine. Betul. Selain seger awake juga harus seger dompetnya Pak. Iya. Itu yang paling penting juga itu. Ya, teman-teman, pada siang hari ini kita akan melakukan sedikit bincang-bincang ataupun ngobrol bersama dengan Direktur Seger yang terbaru. Beliau ini baru belum lama ini Pak ya menjabat. Kalau boleh tahu mulai kapan Pak ya menjabat jadi Direktur Seger? Alhamdulillah mulai tahun 2021 bulan Maret. Bulan Maret tahun lalu Pak ya? Iya, tahun lalu. Berarti kurang lebih baru 1 tahun Pak ya? Iya, lagi lucu-lucunya. Kalau bayi 1 tahun lagi lucu-lucunya ini. Ini 1 tahun tapi sudah ada beberapa terobosan-terobosan yang sudah dihasilkan oleh beliau. Ini waktu kita acungi jempol, tepuk tangan buat teman-teman. Ya, kita kembali ke topik. Kebetulan dengan katanya beliau Pak Nasir pada siang hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak. Dan ini juga mungkin sebagai perkenalan kita supaya lebih mengenal dengan Direktur Perumda Aneka Seger yang terbaru. Kalau boleh tahu Pak Nasir ini sebelum menjadi Direktur Seger itu kalau boleh tahu apa Pak yang kesibukannya? Wah, ini kesibukannya. Saya ini orang yang sibuk-sibuk banget ya Mas. Jadi saya itu sebelum di Seger itu di perbankan ya kurang lebih 16 tahun. Saya menjadi direktur di suatu PT itu ya hampir 2 tahun lah. Terus kebetulan tahun 2021 itu dapat amanah. Iya, disuruh untuk mengelola di perusahaan umum Aneka Usaha Seger Jombang. Ya alhamdulillah ya diberikan kepercayaan, ya mudah-mudahan bisa kita jalankan semaksimal mungkin. Amin. Ya. Berarti sebelumnya itu backgroundnya di perbankan? Iya, di perbankan. Di bank apa Pak kalau boleh tahu? Kalau perbankannya, wah ini panjang. Saya sudah banyak. Singkat aja Pak. Bukan kening, banyak bukan kening ini. Singkat aja Pak, jangan panjang-panjang lagi. Iya. Pertamanya di Danamon, di Mega Syariah, BRI Syariah, terakhir BSI ini. Oh. BSI ya. Terus yang di PT itu namanya PT Nur Amanah Hijrah. Itu bergerak di bidang apa? Di bidang pengadaan barang, peralatan, perdagangan dan jasa untuk assembly mesin. Oh. Masih ini Pak ya, masih berkutat di sekitar perdagangan berarti Pak ya? Iya. Jadi kalau selanjutnya terpilih menjadi Direktur Seger itu masih ada nyambungnya. Iya, pasti nyambung lah, harusnya nyambung ini. Harusnya nyambung, kalau aku nggak terpilih. Kalau nggak nyambung ini susah nanti. Benar-benar. Itu berarti dari tahun kapan itu terjun di dunia perbankan? Saya mulai tahun 2005. 2005 itu di perbankan. Terus sampai dengan 2021. Tapi ketika waktu saya di perbankan itu ya sempat punya usaha juga di PT. Oh, di PT Nur Amanah. PT Nur Amanah Hijrah yang karena konsep kita kemarin ya
dari beberapa pintu rezeki itu kan perdagangan ini yang paling banyak. Betul. Nah, salah satu ini juga Pak ya, sunnah Rasul Pak ya. Iya benar itu perdagangan. Berarti dari 2005 bergelut di bidang perbankan, terus pindah di perdagangan, baru pada tahun 2021 kemarin terpilih menjadi direktur Segar seperti itu. Iya benar. Itu kalau boleh tahu Pak, kenapa Pak Nasir itu berminat untuk menjadi direktur Segar? Kira-kira apa yang terpikirkan oleh Pak Nasir dulu ketika kayaknya jadi direktur Segar boleh juga? Nah itu kira-kira alasannya apa kalau boleh tahu? Iya ini alasannya, bukan alasan sebenarnya. Atau motivasi? Passion saya. Ya. Jadi setiap orang itu punya passion masing-masing. Ketika saya pribadi punya passion saat usia 40, itu harus paling tidak jadi best employee atau best employee atau di best position. Nah, itu. Jadi ketika kita menjabat pada suatu perusahaan, harapan saya di usia 40 itu menjadi karyawan yang terbaik atau dengan posisi yang terbaik. Nah, dengan passion itu ya meningkatkan segala macam kreativitas kita. Jadi kalau ternyata pilihan kita itu ya wallahu alam juga. Jadi ketika ada amanah yang menjadi direktur sebuah top manajemen, ya berarti posisi saya yang best position sudah terpenuhi sesuai dengan passion saya. Seperti itu. Tapi sebelum jadi best position, paling tidak kan harus jadi best employee dulu. Betul. Nah, gitu. Ketika kita menjadi karyawan yang baik, yang terbaik, orang lain pasti akan melihat kemampuan kita, kapasitas kita, nah, sehingga nanti dikasihkan amanah yang itu Mas Dimas. Oh kayak ya. Berarti memang harus bertahap ya, nggak boleh langsung kayak punya cita-cita langsung di top manajemen, tapi harus jadi best employee terlebih dahulu. Iya, ya nggak bisa mah petunjuk langsung jadi itu nggak bisa. Itu kadang ada prosesnya. Betul Pak. Kadang itu anak muda itu kadang sukanya yang instan. Pengennya langsung jadi pimpinan, langsung pengen jadi apa itu harus berproses dulu, gitu Pak ya. Iya. Nah ini kan kalau saya lihat ini kan sangat berbeda sekali Pak ya, background Pak Nasir yang dulunya ini di bidang perbankan dan juga perdagangan, tiba-tiba dipilih menjadi direktur Aneka Usaha Segar, yang mana Segar sendiri itu terkenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Nah itu kira-kira bagaimana Pak cara handle-nya? Kalau saya ini setiap instansi punya tantangan masing-masing. Nah, tapi kalau di sebuah perusahaan bukan bagaimana kita spesifikkan terkait tata kelola bisnis modelnya. Nah, tapi bagaimana cara kita mengelola dari manajemen people-nya, ada manajemen accounting-nya, itu yang harus kita benahi di awal. Jadi meskipun background saya ini sebenarnya ya saya juga sarjana pendidikan teknik mesin ini, ada katanya dengan perbankan malah. Saya bisa perbankan itu. Saya bisa di perbankan. Dan ketika saya dikasih amanah untuk di Aneka Usaha Segar sebagai di top manajemen puncak ini. Nah ini yang kan tantangan kita berbeda juga. Betul. Nah, makanya ya kita harus pelajari, dikaji, dievaluasi supaya apa yang menjadi tantangan kita ke depan ya bisa kita evaluasi, kita bisa monitoring, kita bisa evaluasi supaya nanti perusahaan ini bagus. Nah, ternyata kan memang ya butuh hal-hal yang terkait managing people tadi, nah, bisa manajemen keuangannya juga harus tertata. Nah, dari perbankan tadi manajemen keuangan ini yang paling masuk di sini masih nyambung Pak. Nyambung lah, makanya disambung-sambungkan ya. Ternyata orang itu ya seperti itu. Kita dikasih amanah ya memang bagusnya ternyata cocoknya bisa menaik di situ. Berarti memang bukan berarti background yang berbeda, bukan berarti tidak bisa memimpin perusahaan yang bergerak di background yang berbeda dengan background kita Pak ya. Benar. Yang penting tadi kalau saya kutip itu
bisa handle people-nya atau managing people-nya sama managing accounting. Iya. Jadi kuncinya di manajemennya. Perusahaan itu kan yang intinya di kuasai atau bisa dikendalikan oleh orang-orang yang ada SDM-nya. Iya. Nah, kalau SDM-nya itu selamanya bisa diajak untuk dia bersaing belum dalam perbaikan, ya pasti bisa. Tinggal nanti terkait dengan profesionalitasnya, bagaimana kompetensinya, itu yang nanti manajemen people itu yang mengatur. Sementara dari sisi cash flow keuangan ya antara dengan manajemen akuntansinya. Baik. Ya, kalau Seger sendiri itu kan sudah cukup lama Pak ya berdirinya. Sudah 37 tahun. Dan dulu kan terkenalnya itu di apoteknya. Ya. Orang-orang lama kalau terdengar atau mendengar Seger gitu pasti mindsetnya langsung apotek gitu Pak ya. Lalu sepanjang perjalanan perjalanannya perusahaan itu terus berkembang. Sekarang ada apotek, ada klinik, ada laboratorium, ada percetakan dan bahkan ada perdagangan. Nah kalau menurut Pak Nasir sendiri, pandangan Pak Nasir terkait Seger sendiri itu bagaimana? Terkait lini bisnisnya atau terkait prospek jangka panjangnya atau terkait masalah-masalah yang ada di dalamnya itu kira-kira seperti apa Pak? Ya kalau Seger itu sebenarnya kan dengan adanya perda terbaru ya yang menjadi perusahaan umum daerah. Ini sebenarnya mencakup hal yang sangat luas, sangat fleksibel banget dalam sisi bisnis ya. Bisnisnya itu sangat bisa mencakup sangat luar biasa. Apalagi kita ada di perdanya sendiri itu kan ada kesehatan, percetakan, perdagangan, properti ya. Itu sangat luar biasa. Cuman kita punya angan-angan ke depan, tadi punya visi misi ke depan ini bisa berkembang bahwa aneka usaha ini benar-benar aneka usaha, tidak hanya dengan backbone bisnis yang itu saja. Ya. Jadi kita inginnya semuanya berkembang, ya. Baik itu nanti di perdagangan, baik itu percetakan maupun di bidang kesehatan, bahkan nanti kita menyentuh ke properti ya, itu. Jadi masyarakat mungkin 2-3 tahun lagi lah kalau dia tahu aneka usaha Seger ya bukan hanya kesehatan. Jadi bisa, aneka usaha Seger berarti segala macam bisa ini. Ya itu. Ini yang menarik teman-teman. Jadi tadi kita dengar sendiri bahwa 2 atau 3 tahun lagi lah ini termasuk tekad Pak Nasir untuk lebih memperkenalkan Seger kepada masyarakat bahwa dalam 2 atau 3 tahun ke depan ini orang Jombang ataupun masyarakat Jombang kalau dengar kata-kata Seger atau kalau dengar produk Seger itu tidak lagi termindset bahwa itu hanya apotek, tapi semua lini bisnis ini akan masyarakat gitu Pak. Iya. Ini luar biasa teman-teman. Jadi secara perda memang Seger ini diberikan keleluasan yang sangat lebar, yang sangat luas oleh pemerintah. Tetapi di sisi lain kita juga nggak boleh terlena agar perda yang sudah dibuatkan untuk perusahaan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti itu Pak ya. Nah selanjutnya ini kan Pak Nasir sudah kurang lebih 1 tahun atau 1,5 tahun Pak ya, memimpin perusahaan ini dan masih ada kurang lebih 3,5 tahun masa atau kemungkinan yang akan diemban oleh Pak Nasir. Kira-kira rencana ke depan Pak Nasir apa nih untuk mengembangkan perusahaan, meningkatkan profit dan ya supaya Seger lebih maju, kira-kira rencananya seperti apa Pak? Ya kalau rencana kita itu sesuai dengan visi misi yang pertama modernisasi. Jadi kita nggak bisa lepas dari perkembangan zaman saat ini. Ini sudah masanya seperti ini. Dan salah satu sebaran di marketing itu kan ada produk, ada place, ada promosi, dan ada price. Kita ini mewakili semua ini. Kalau tempat kita sudah bagus, ya kan. Sisi produk kita sudah punya banyak. Ya. Terus
price kita kompetitif. Dan ini salah satu bentuk yang terakhir ini promosi. Nah, kita bentuk ini kan promosi juga. Termasuk podcast podcast ini bentuk promosi kita untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa aneka usaha seger itu bukan hanya terkait dengan kesehatan saja, tapi ini bisa sebagai wadah kita di aneka usaha seger ini, dan juga mungkin buat teman-teman yang lain untuk tempat promosi baik UMKM ataupun IKM. Dan media sosial ini tidak bisa lepas Mas dari masyarakat untuk saat ini. Ya kan, dari bangun tidur saja sudah pegang HP, mau tidur pegang HP, kerja juga pegang HP. Nah, dari data Kompas yang tahun 2021 kemarin, itu pengguna layanan internet sudah 70% dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan artinya apa? Berarti kan dari 70% masyarakat itu sudah pegang HP, sudah pada melek internet, dan mereka pasti akan tahu dunia sosial. Nah, dunia sosial media ini yang penting, makanya sektor ini yang kita segera mungkin untuk klik untuk bisa disebaran promosi tadi, nanti promosinya. Di promosi kita bisa membuat suatu wajib promosi di media sosial, podcast ini kita tempat sudah bagus, produk sudah banyak, tadi yang lokasi juga memungkinkan. Tadi ada yang menarik menurut saya, yaitu modernisasi atau mungkin digitalisasi, Pak. Ya. Saya sempat sedikit kepoin di websitenya perusahaan itu kan, salah satu visi beliau ini adalah bagaimana seger ini bisa ada digitalisasi, ada update IT yang mensupport bisnis supaya lebih menguntungkan lagi, Pak. Nah, itu digitalisasi seperti apa, Pak, yang ingin dicapai? Ya, ini yang menarik nih, pertanyaan menarik dan juga tantangan buat kita ya. Jadi selama ini kita tahunya masyarakat kalau mau ke seger, terutama untuk melakukan fasilitas kesehatan, jasa kesehatan itu kan datang ke sini, daftar, pulang lagi, terus datang lagi, ngantri, nunggu lagi, masih manual. Nah, ke depan kita akan buatkan suatu sistem atau aplikasi yang bagus ini kalau menurut kita, dan tantangan buat teman-teman manajemen ini kan hanya seger ada di genggaman. Seger ada di genggaman mereka. Tadi ketika mau konsultasi kesehatan bisa, mau pembelian produk terkait perdagangan bisa, mau percetakan juga bisa. Nah, ini cukup hanya buka aplikasi, nanti ke depannya tahu dokternya jam berapa praktek, daftar di sana, estimasi datang itu jam berapa, dan kita akan memberikan kartu member, kartu seger waras. Nah, kartu member ini kartu seger waras yang nantinya akan dipakai untuk transaksional di sini. Jadi cashless lah, harusnya cashless. Jadi modernisasinya seperti itu, dan kita akan ciptakan suatu momen digitalisasi dengan media sosial sebagai informasi terkait ataupun edukasi kepada masyarakat. Nah, sekarang kan kita tidak lepas dari TikTok, ada media sosial, Instagram ada, terus di Facebook ada. Nah, itu nanti produk-produk ataupun inovasi-inovasi di seger, baik itu edukasi kesehatan maupun produk-produk supaya dipakai untuk promosi. Nah, ini jalan semua gitu loh. Jadi lebih memudahkan masyarakat, apalagi terkait dengan kondisi saat ini yang memang orang tidak bisa lepas dari media sosial. Berarti nanti rencana mau ada pengembangan aplikasi, Pak. Ya. Jadi kalau mau pelayanan itu mungkin cukup ngambil nomor antrian atau mungkin cukup ngisi form di aplikasi begitu, Pak. Benar. Nanti langsung saja dibuka untuk aplikasi yang seger itu, bisa langsung ke apa yang dituju, ke kesehatan kah atau ke perdagangan kah, atau mungkin kalau mau konsultasi kesehatan juga bisa langsung dengan dokternya langsung yang bertanggung jawab pada saat itu. Jadi dibikin mudah, masyarakat dibikin mudah. Iya, berarti ini sangat luar biasa karena seger ini punya aplikasi yang bisa
menggabungkan beberapa layanan dalam satu aplikasi. Iya. Layanan kesehatan, perdagangan, juga mungkin jasa yang lain itu diwadahi dalam satu aplikasi gitu Pak. Iya, iya seperti itu. Ini menarik sekali teman-teman kita. Ini perlu kita support, harus kita dukung bersama rencana beliau ini supaya perusahaan seger ini juga bisa lebih maju dan lebih berperan aktif dalam mengembangkan PAD kepada daerah. Itu soalnya yang sering disebut. Wah iya, masyarakat ya. Bukan masyarakat PAD. Bukan sumbangan PAD sebenarnya, kewajiban. Kita sebagai pebisnis ya, maksudnya di aneka usaha itu kan BUMD, namanya badan usaha milik daerah. Namanya ini core bisnis, bukan core yang lembaga sosial. Jadi kita punya potensi bisnis di sini ya harusnya memang membagi dividen kepada stakeholder, kepada pemegang saham. Kebetulan pemegang sahamnya ada di pemerintahan, ya kita harusnya memegang pemegang saham dapat dividen. Nah, salah satunya PAD itu tadi. Nah, memang ya kita di perusahaan ini ya kita berupaya semaksimal mungkin, sebanyak mungkin ya, untuk bisa store ke atau berkontribusi kepada daerah dalam bentuk PAD tadi. Ya. Ini luar biasa teman-teman. Beliau baru 1 tahun menjabat, tetapi sudah memiliki visi ke depan yang sekiranya ini akan sangat berdampak kepada nggak cuma di internal perusahaan, tapi juga tentunya kepada masyarakat luas, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang. Nah ini terakhir Pak Nasir, mungkin ada pesan-kesan untuk teman-teman mungkin di internal perusahaan ini sendiri, di internal seger, atau mungkin untuk masyarakat yang ada di Jombang, kira-kira apa Pak? Mungkin ada pesan-kesan yang ingin disampaikan? Ya kalau pesan ke teman-teman di bawah, sering kali saya sampaikan, ya kita kerja enak tapi jangan seenaknya. Itu konsep awal ya. Betul. Jadi kembali lagi banyak yang mata-mata yang mengawasi kita, maksudnya regulasi-regulasi tetap ada monitoringnya. Nah, bagi teman-teman atau masyarakat luas untuk terutama di Kabupaten Jombang, ya, jangan segan-segan atau berkunjung ke kami. Jadi layanan di kami ini sangat banyak yang mungkin masih tahunya kalau seger ini apotik. Nah, kan sekarang tidak seperti itu. Yeah. Jadi masyarakat bisa dilihat di media sosial atau apa terkait dengan usaha seger, produknya sangat banyak. Kalau sekarang banyak. Jadi kalau di percetakan saja kan bisa, kalau mau nikahan, sunatan, undangan bisa kita kerjakan, souvenir bisa. Nah, dan terkait yang lain-lain juga banyak produk-produk di percetakan kita. Dan kalau untuk perdagangan, ya kita upayakan untuk masyarakat Jombang ketika ada inflasi terkait pergerakan harga komoditi, terutama untuk kebutuhan rumah tangga, semampu dan semaksimal kami akan bisa menjadi bagian tim pengendali inflasi daerah. Kita akan upayakan harga yang paling kompetitif daripada yang lainnya. Nah, ini yang akan menjadi konsentrasi kami terkait dengan sinergi kita dengan masyarakat. Jadi masyarakat nggak usah ragu-ragu, kalaupun mau ada kunjungan ke kami, sekaligus misalkan mau menikmati atau memesan ya, layanan kesehatan dan juga produk-produk perdagangan dan percetakan, silakan langsung kunjungi ke kami supaya nanti bisa merasakan manfaat atau kehadiran BUMD yang ada di Kabupaten Jombang. Seperti itu Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Nasir atas penjelasannya, sangat luar biasa teman-teman. Ya ini kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Nasir, terima kasih banyak sudah hadir sama-sama podcast Ruang Tunggu. Dan ini adalah episode perdana. Semoga untuk episode selanjutnya nanti ada sponsor yang masuk, karena ini sementara belum ada sponsor. Sementara ini cuma ada MUK yang kita sablon sendiri. Hasil percetakan ini. Hasil percetakan sendiri. Dan ini juga belum bayar. Ini nanti minggu depan Pak Kunan sama
Tirta ini harus bayar ya PKM. Terima kasih teman-teman, kembali lagi nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Salam seger waras.